Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Kesha Putri. Pada video ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan fisik sistem kardiovaskular, khususnya pada pemeriksaan jantung. Jadi pengertian jantung itu apa sih? Jantung itu merupakan organ vital yang bekerja secara terus-menerus, artinya non-stop ya teman-teman. Nah, ini tuh jantung tuh fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, pemeriksaan jantung penting dilakukan untuk mengetahui kondisi jantung serta mendeteksi adanya gangguan sejak dini seperti itu. Lalu, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita terlebih dahulu perlu memahami nih apa yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik jantung. Nah, jadi pemeriksaan fisik jantung itu merupakan bagian dari pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler yang dilakukan untuk menilai kondisi dan fungsi jantung tanpa menggunakan alat penunjang ya teman-teman. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan 4 teknik, yaitu yang pertama ada teknik inspeksi. Inspeksi itu artinya melihat. Lalu yang kedua ada palpasi. Palpasi itu artinya meraba. Yang ketiga ada teknik perkusi. Perkusi itu artinya mengetuk. Dan yang keempat ada teknik auskultasi. Auskultasi itu sendiri artinya mendengar ya teman-teman. Jadi melalui pemeriksaan ini, tenaga kesehatan dapat menemukan tanda-tanda awal adanya kelainan pada jantung. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik jantung menjadi salah satu langkah awal yang penting sebelum melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Pasti ada tujuannya dong. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui kondisi jantung secara umum. Selain itu juga, pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan. Nah, seperti kelainan pada katup jantung, lalu ada gangguan irama jantung, maupun gangguan aliran darah. Dengan mengetahui kondisi tersebut sejak dini, maka dapat dilakukan penanganan yang lebih cepat dan lebih tepat tentunya ya teman-teman. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai pemeriksaan fisik jantung, alangkah baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu struktur atau anatomi jantung ya teman-teman. Nah, ini gambarnya di sini ya. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, dari 4 ruang tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Atrium berfungsi sebagai ruang penerima darah, sedangkan ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, pada bagian kanan jantung, yaitu atrium kanan dan ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Lalu pada bagian kiri jantung seperti atrium kiri dan ventrikel kiri berfungsi menerima darah yang sudah mengandung oksigen dari paru-paru dan memompanya ke seluruh tubuh seperti itu. Selain itu, pada gambar juga terlihat ada pembuluh darah besar seperti vena cava yang membawa darah masuk ke jantung, lalu aorta yang membawa darah keluar dari jantung. Terdapat juga katup jantung seperti katup tricuspidalis, katup mitral, katup pulmonal, dan katup aorta yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah. Dengan adanya katup-katup ini, aliran darah tetap berjalan satu arah dan tidak kembali ke ruang sebelumnya. Masuk ke peredaran darah. Pada gambar ini dapat dilihat alur peredaran darah yang ditunjukkan oleh arah panah. Darah yang mengandung karbon dioksida ditunjukkan dengan warna biru, sedangkan darah yang mengandung oksigen ditunjukkan dengan warna merah. Aliran darah dimulai dari vena cava menuju atrium kanan, kemudian darah mengalir ke ventrikel kanan, lalu dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri,
Lalu setelah itu masuk ke ventrikel kiri dan dipompa keluar melalui aorta ke seluruh tubuh. Alur ini berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan arah panah yang terlihat pada gambar. Lalu kita kembali ke 4 teknik pada pemeriksaan fisik kardiovaskular. Yang pertama kan ada inspeksi. Inspeksi sendiri adalah melihat ya teman-teman. Jadi cara mengamati kondisi pasien secara langsung. Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan meliputi bentuk dada, warna kulit, serta adanya pembengkakan atau odema atau kelainan lainnya. Selain itu, dapat diamati apakah terdapat denyut jantung yang terlihat pada permukaan dada. Lalu, inspeksi juga merupakan tahap awal yang penting dalam mendeteksi tanda-tanda kelainan. Dalam melakukan inspeksi, posisi pasien juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Umumnya pada teknik inspeksi, pasien berada dalam posisi setengah duduk atau posisi terlentang agar pemeriksaannya itu lebih mudah untuk dilakukan. Posisi yang tepat akan membantu pemeriksaan dalam mengamati kondisi jantung dengan lebih jelas. Yang kedua ada teknik palpasi. Palpasi yaitu pemeriksaan dengan cara meraba. Pada tahap ini, pemeriksa merasakan denyut jantung terutama pada area apex. Selain itu, palpasi juga digunakan untuk mendeteksi adanya getaran abnormal yang disebut trill. Nah, adanya trill ini dapat menjadi indikasi gangguan pada katup jantung. Dengan palpasi, pemeriksa dapat memperoleh informasi yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti itu. Teknik yang ketiga ada perkusi. Perkusi adalah mengetuk area dada ya teman-teman. Tujuannya untuk menentukan batas jantung. Namun dalam praktik saat ini teknik perkusi itu sudah jarang digunakan karena telah digantikan oleh alat pemeriksaan yang lebih akurat. Nah, seperti itu. Tapi meskipun demikian, teknik ini tetap penting untuk dipahami sebagai dasar pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular. Lalu yang keempat ada teknik auskultasi. Auskultasi ini gambarnya ya teman-teman. Ini titik auskultasi pada pemeriksaan sistem kardiovaskular. Nah, jadi pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung. Bunyi jantung normal terdiri dari dua suara utama, yaitu S1 dan S2 yang sering terdengar seperti loop 2. Nah, bunyi S1 terjadi saat katup jantung itu menutup pada awal kontraksi, sedangkan bunyi S2 terjadi saat katup menutup pada akhir kontraksi. Selain bunyi normal, terkadang dapat terdengar bunyi tambahan yang dapat mengindikasikan adanya gangguan, seperti itu. Pada gambar ini juga dapat dilihat titik-titik auskultasi pada bagian dada. Titik pertama adalah area aorta yang terletak di bagian atas kanan dada. Yang kedua ada area pulmonal. Area pulmonal ini terletak di atas kiri dada. Dan ketiga ada area trikuspid. Trikuspid ini yang berada di bagian tengah bawah dada. Nah, yang keempat ada area mitral. Mitral ini terletak di bagian bawah kiri dada atau area apex jantung. Masing-masing titik ini digunakan untuk mendengarkan bunyi dari katup jantung tertentu. Nah, oleh sebab itu, pemeriksa harus meletakkan stetoskop pada posisi yang tepat ya teman-teman, sesuai dengan titik-titik tersebut. Pada gambar juga terdapat titik tambahan. Namun dalam pemeriksaan dasar, fokus utama adalah pada 4 titik utama tersebut. Hasil auskultasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti kondisi lingkungan yang bising, posisi pasiennya seperti apa, serta pengalaman pemeriksa.
Jadi oleh karena itu diperlukan ketelitian yang lebih mendalam agar hasil pemeriksaannya itu lebih akurat. Seperti itu. Nah, selain keempat teknik tersebut, pemeriksaan jantung juga perlu dikaitkan dengan kondisi pasien secara keseluruhan. Hal ini meliputi pemeriksaan denyut nadi, tekanan darah, serta keluhan yang dirasakan oleh pasien seperti nyeri dada, sesak nafas, atau mudah lelah. Dengan demikian, pemeriksaan fisik dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan hasil yang lebih akurat. Seperti itu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan fisik jantung merupakan langkah penting dalam menilai kondisi sistem kardiovaskular seseorang. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi jantung serta mendeteksi adanya kelainan sedini mungkin. Jadi, kita harus memeriksa kondisi jantung kita sedini mungkin ya teman-teman, agar bila ada gangguan pada kondisi jantung kita itu dapat dilakukan penanganan sedini mungkin, seperti itu. Lalu dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi dapat diperoleh berbagai informasi mengenai kondisi jantung kita. Seperti itu. Kurang lebihnya segitu saja penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan fisik kardiovaskular. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.